Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, selamat siang. Selamat beristirahat yang lagi beristirahat. Salam persaudaraan dari Aceh. Di kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan Mama Skaryo. Siapa TIJ yang sibuk sekali ngurusin Mama Skaryo? Ya, saya sebagai temannya, sebagai saudaranya, sebagai sesama muslim. Saya ingin mengingatkan Mama Skaryo supaya tidak ngedobol. Ya, kalau pingin hiburan, ya hiburan nggak apa-apa, tapi jangan ngedobol. Teman-teman tahu ya, dobol versi kita itu seperti apa. Saya melihat perang-perangan dengan Nyi Ronggeng itu membuat hati saya sangat miris, teman-teman. Kenapa miris? Karena di situ parah, teman-teman. Masalah wanita buka aurat segala macam itu saya tidak ngurus masalah itu. Tetapi ketika dipandu dengan bacaan-bacaan kayak sholawat misalnya, itu sangat tidak baik kayaknya ya. Untuk settingan memang sangat tidak baik gitu. Kita terkesan kurang ajar kalau seperti itu. Tetapi kalau misalnya Nyi Ronggengnya diiringi dengan koplo misalnya, atau suara gamelan, atau suara-suara musik, mungkin cocok, teman-teman. Tapi kalau di situ ada wanita-wanita yang membuka aurat, kemudian beramai-ramai kita membacakan sholawat, itu tidak baik untuk sebuah settingan, saudaraku. Tetapi ketika mungkin Nyi Ronggeng itu beneran ratu sihir lah, atau hantu jin atau seperti apa, itu nggak masalah. Tetapi kalau memang itu sebuah hiburan, itu sangat tidak pantas seperti itu. Apalagi perempuan-perempuan itu adalah muslim. Saya hanya mengingatkan hal yang demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah mau hiburan, masalah mau buat lelucon, itu nggak masalah. Tetapi tolong saudara-saudara, jangan membawa agama ke dalam lelucon. Tolong, jangan bawa agama ke dalam lelucon. Agama itu bukan hiburan. Agama itu merupakan jalan yang di dalamnya penuh dengan nasihat-nasihat dan juga pedoman. Jadi ketika agama kita permainkan oleh kita sendiri, bagaimana dengan orang lain? Jadi begitu, teman-teman. Ya. Cuman itu yang bisa saya sarankan kepada teman-teman semuanya yang menggeluti dunia pertuban, yang suka dengan pertunjukan-pertunjukan khayalan. Jadi cocok saya ini sebenarnya ingin meluruskan sesuatu yang bengkok, walaupun saya belum tentu juga lurus. Tetapi walaupun kita bengkok, jangan mencoba atau jangan sesekali kita membengkokkan orang lain, apalagi membengkokkan akidah. Jangan kita sepelekan nilai-nilai syariat ini, teman-teman, walaupun kita bukan orang yang memang benar-benar religi. Apalagi kita main di ranah seperti itu. Itu sangat tidak baik, sangat tidak sopan, saudaraku. Jadi kalau mau buat hiburan ya itu bukan urusan saya, teman-teman. Kalau mau buat main-mainan itu bukan masalah bagi saya. Tapi kalau sudah seperti itu, kesannya kayak mengolok-ngolokkan ajaran kita. Gimana mengolok-ngolokkan maksud di sini?
Jadi di situ ada bacaan sholawat, ya, mungkin sesekali ada bacaan takbir, ada teriakan takbir, ada sebagainya macam. Tetapi di depannya ada wanita-wanita yang telanjang. Telanjang dalam artian membuka auratnya. Itu sangat tidak sopan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kalau diiringi dengan bunyi-bunyi gamelan, dengan bunyi-bunyi musik, itu sih nggak masalah. Ya, itu nggak masalah. Jadi tolonglah teman-teman dalam membuat konten, dalam ya membuat hiburan, jangan kita meremehkan ajaran agama kita sendiri. Viewer dan subscriber itu tidak akan mampu untuk menyelamatkan kita nanti. Kalau hari ini kita belum bisa memberikan apa-apa untuk agama kita ini, setidaknya jangan kita rusak. Jadi kita jangan jadi orang yang bodoh. Bodoh boleh, tapi jangan membodohi dan jangan bisa dibodohi oleh orang. Saya mengingatkan teman-teman semuanya bukan karena merasa saya paling hebat, paling pinter, paling suci, bukan. Bukan seperti itu. Seorang guru memberikan pelajaran kepada murid-muridnya bukan karena dia merasa paling pinter, paling cerdas, paling hebat. Kalau ada guru yang merasa dirinya paling hebat, paling cerdas, yang tak mau dikalahkan oleh murid-muridnya, sungguh pendidikan kita tidak akan maju. Nah, makanya kita kan di sini menyamakan kayak di film-film zaman dulu, misalnya film Suzana lah. Di situ ada kiai yang nanti akan membacakan ayat-ayat. Film sih bagus, pesan moralnya sih bagus. Tetapi kalau itu bermuara pada sebuah settingan, pada sebuah skenario yang di dalamnya ada muatan-muatan seperti itu, wanita-wanita telanjang kemudian diiringi dengan bacaan-bacaan sholawat, itu sungguh sangat tidak baik, teman-teman. Kita sangat tidak menghargai sholawat itu sendiri. Kalau pemahaman saya seperti itu. Mungkin di tempat kalian pemahamannya lain. Mungkin itu budaya kalian. Tetapi di sini kita tidak berbicara tentang budaya, saudaraku. Karena dalam Islam itu segala bentuk budaya atau tradisi yang menentang terhadap ajaran syariat itu tidak dibenarkan. Ini bukan masalah orang percaya atau tidak dengan pertunjukan itu, dan semua orang bisa tahu. Bukan berarti saya ingin menjelaskan kepada kalian bahwa air laut itu asin rasanya. Tetapi saya hanya mengingatkan kepada kalian yang lupa bahwa air laut itu memang rasanya asin. Jangan paksakan air laut itu manis, atau kalian membuat sugesti tertentu, sugesti supaya orang-orang percaya bahwa air laut itu manis. Karena itu hanya bohongan. Kalau ada yang mengatakan bahwa air laut itu manis, berarti orang tersebut telah berdusta. Jangan melawan kodrat. Jangan merusak tatanan yang sudah ada. Sekalipun kalian dinobatkan sebagai ahlil sakti di Indonesia, jangan melawan kodrat. Jangan merubah kebiasaan dari yang benar kalian geserkan ke hal yang tidak benar. Karena negeri kita ini sudah jauh sekali pergeseran nilai, teman-teman. Apapun alasannya. Di sini kita sebagai muslim, kita juga menghormati agama-agama lain yang ada di Indonesia. Kalau tidak salah saya ada 6 agama yang ada di Indonesia. Ya. Kita menghormati, kita sebagai ya masyarakat Indonesia, kita sangat menghormati itu, keanekaragaman kita. Tapi jangan sampai kita sendiri
dari kalangan kita sendiri mengolok-olokkan itu semua. Ngantuk bang, tidur bang. Jangan kebanyakan ngantuk, jangan keseringan tidur, nanti goblok bang. Salam dari Cilacap, salam juga. Jadi jangan memaksakan diri untuk membuat pertunjukan seolah-olah Anda ini pemain film kartun. Karena tidak ada siapapun di dunia ini yang bisa mengalahkan kesaktian film-film kartun. Jadi seperti itu. Karena yang saya ketahui bahwa itu cuma main-mainan, dan begitu juga dengan pengakuan kalian bahwa itu cuma main-main, ngehibur. Ngehibur itu jangan merusak tatanan. Kalau Anda ingin bertamasya ke sebuah taman, jangan sisakan sampah di situ, jangan pijak tanaman di situ, jangan rusak apa yang ada di situ. Itulah adab. Jadi saya tekankan kepada Mas Karyo sebagai pimpinan yang diagung-agungkan oleh santri-santrinya, oleh pengikut-pengikutnya, untuk memberikan contoh yang baik, untuk melakukan sebuah edukasi. Saya sangat respect kepada beliau karena beliau memang jujur dalam hal ini. Beliau pernah mengakui bahwa video beliau itu 80% memang settingan. Walaupun secara tidak langsung beliau menjelaskan itu kepada masyarakat, mungkin di kalangan kita kan ada berbagai lapisan dan berbeda juga cara mencerna dari setiap apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Jadi di sini saya mengajak kita semua untuk berhati-hati. Apalagi kita main di ranah agama. Jangan ada agama yang kita diskreditkan. Jangan ada ajaran yang kita hinakan. Itu yang saya inginkan, teman-teman. Di sini saya tidak pernah bermaksud untuk menjatuhkan orang lain atau menghalau kreativitas orang lain. Tetapi ketika ada unsur penipuan, membodohi, membohongi, bahkan sampai membawa-bawa agama, itu namanya bukan kreatif, teman-teman. Itu namanya negatif. Jadi tolong saudara-saudaraku, karena di Indonesia ini ada berbagai macam model manusia. Jangan salahkan mereka, jangan jadikan mereka sebagai tumbal konten. Jangan jadikan saudara-saudara kita yang awam seperti saya sebagai korban konten. Karena setiap apa yang ditunjukkan oleh idola mereka itu akan dijadikan sebagai pedoman bagi mereka, akan dijadikan sebagai tuntunan, akan dijadikan sebagai contoh. Jadi kalau kita sudah merasa bahwa banyak orang yang kenal kita, kita terkenal, kita disanjung-sanjung, tangan kita dicium kemanapun kita pergi. Coba dulu mungkin dalam mengembangkan channel butuh dengan dobolan-dobolan atau segala macam. Kini kalian sudah dikenal. Coba masukkanlah informasi-informasi yang positif. Berikan pendidikan-pendidikan yang bermanfaat untuk masyarakat kita. Jangan bumbui segala sesuatu itu dengan kebohongan. Karena itu akan mencetak pemikiran dan juga generasi yang salah nanti, yang tersesat nanti. Sekali lagi saya mengatakan kepada kalian bahwa saya tidak pernah merasa bahwa saya lebih baik dari kalian, lebih suci dari kalian, tidak. Kita hanya saling mengingatkan. Dan bagaimana cara mengingatkan kalian, saudara-saudaraku? Tentu kita melihat bagaimana ucapan yang memang bisa kalian cerna, bisa kalian respon. Kalau saya berbahasa dengan halus, dengan santun, kalian akan mengolok-ngolokkan saya, akan menanyakan, Anda siapa?
Sehingga saya memunculkan tantangan-tantangan di setiap konten saya untuk pembuktian bahwa kalian benar-benar berilmu seperti yang kalian dengung-dengungkan di YouTube atau di channel kalian. Dan itu berhasil. Berhasil saya melumpuhkan kesaktian kalian dengan bacotan saya, dengan tantangan-tantangan yang saya berikan. Percuma saja, negeri ini banyak sekolahnya, banyak pendidikannya, baik formal maupun non formal. Ditambah lagi dengan ekstrakurikuler dan sebagainya. Kalau isi konten-konten atau channel-channel yang ada di YouTube Indonesia itu hanya membodohi, terutama dalam pemahaman gaib, terutama dalam pemahaman ilmu-ilmu tertentu. Jangan buat masyarakat kita kebingungan, apalagi sampai harus menuntut ilmu-ilmu yang nggak benar. Jadi istilah-istilah tertentu yang diambil dari ilmu yang sebenarnya itu banyak yang dipleset-plesetkan. Kayak contoh ya, kayak ilmu laduni. Ilmu laduni itu diterapkan sebagai ilmu apa ya? Ilmu kesaktian, bukan. Karomah itu diceritakan seolah-olah karomah itu kesaktian, bukan. Karomah itu tidak dapatkan dengan cara berguru. Misalnya kita berguru ke siapa, kemudian kita dilatih, kita belajar setiap hari sehingga kita mendapatkan karomah, bukan. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang istiqomah dalam ajarannya, untuk orang-orang yang selalu berzikir, yang selalu ikhlas, tawadu dan sebagainya. Jadi bukan kesaktian itu, saudara. Dan banyak juga saya melihat bahwa ada yang mengatakan bahwa yang sakti itu Allah. Banyak yang tidak paham sakti itu apa. Sakti itu kemampuan daripada belajar, kemampuan yang kita dapatkan dari hasil belajar, dari hasil membacakan mantra-mantra tertentu, ayat-ayat tertentu. Apakah Allah perlu belajar untuk tahu sesuatu sehingga dapat sakti? Makanya teman-temanku, hati-hati kalau kita bicara. Hati-hati. Jangan kita samakan Allah dengan manusia. Dan itu mustahil bagi Allah untuk sama seperti makhluk ciptaannya. Salam juga buat teman-teman yang ada di Malaysia. Dan ini efeknya sangat besar, teman-teman. Mungkin tidak akan terlihat sekarang, tapi saya sudah bisa melihat dari sekarang bahwa pengaruh dari konten-konten seperti ini sangat luar biasa sekali. Dan arahnya kepada kesesatan nanti. Ketika orang-orang atau anak-anak kecil yang mondok ke pesantren segala macam mengharapkan kesaktian, mengharapkan ilmu-ilmu seperti itu. Sementara apa yang harus dia pelajari sebenarnya dari pondok itu dia jadi lupa. Terakhir jadi malas-malasan. Karena dia pingin sakti seperti tokoh-tokoh yang dia idolakan di YouTube. Padahal yang dinontonnya, yang dipertunjukkan oleh orang-orang yang ada di YouTube itu merupakan sebuah settingan, tipu-tipu. Saya sudah pernah mengatakan misalnya kayak Ki Pranalewu membakar tisu dengan menggunakan kulhu geni. Dan yang dipraktikkan oleh Ki Pranalewu tersebut atau satu lagi Jagat Satria itu hanya menggunakan cairan kimia atau bahan-bahan kimia tertentu untuk membakar tisu tersebut. Kemudian ilmu tersebut juga diijazahkan melalui YouTube. Kita yang seharusnya zikir setiap malam, bersolawat, atau melakukan kegiatan yang lain, membaca Al-Quran misalnya. Jadi sibuk ngehafal ini. Sampai kiamat pun gak akan kebakar tisu di tangan kita kalau pingin seperti idola kalian tersebut. Karena yang mereka lakukan itu hanya sulap. Come on teman-teman, ayolah. Ayo.
Nggak ada yang bisa diambil hikmah dari sebuah kebohongan, saudaraku. Udah ambil hikmahnya aja, ambil kebaikannya aja. Saya bukan berbicara tentang kebaikan, tetapi dampak positif dari hal tersebut. Kalau misalnya di situ ada kebaikan, tentu saya tidak akan berkomentar di sini. Kan sholawatnya bagus, sholawatnya memang bagus. Tetapi ajaran yang diajarkan di situ, pertunjukan yang ditayangkan di situ tidak bagus. Malah kesannya mengolok-olokkan sholawat itu sendiri, menghina sholawat itu sendiri, menjelekkan sholawat itu sendiri, menjatuhkan nilai dari sholawat itu sendiri. Bagaimana kalau dinonton sama orang-orang yang di luar kita? Dan saya berani bersumpah, teman-teman, saya jarang sekali bersumpah. Wallahi, semua grebek dukun yang ada di YouTube itu adalah settingan. Apalagi yang sampai adu ilmu, adu segala macam. Wallahi, demi Allah, itu bohong, dusta, siapapun. Saya yang ngomong. Sekali lagi saya ulangi, gerebek dukun, melawan dukun, berperang dengan dukun sampai berdarah-darah, sampai tumbang-tumbangan, jatuh-jatuhan. Wallahi, itu cuma settingan, bohongan. Walaupun di dalamnya ada sholawatnya. Wallahi, teman-teman. Apalagi? Tanpa saya harus menguraikan satu persatu. Tetapi itulah kebenaran, saudaraku. Pahit memang. Tetapi saya harus mengatakan. Nah, benar. Ada yang komentar, mereka lah yang perusak akidah. Iya, benar. Karena dalam kita merusak sesuatu itu, terkadang kita tidak sadar. Bahkan yang membuatnya juga tidak sadar. Kayak misalnya di Indonesia ada mitos-mitos masjid angker, malam Jumat, malam horor. Itu kan propaganda terhadap ajaran kita. Malah kita juga ikut-ikutan. Malam Jumat itu penuh dengan kuntilanak, penuh dengan pocong. Enggak ada, saudaraku. Masjid angker, enggak ada masjid yang angker. Mana coba tunjukkan sama saya masjid, salah satu masjid yang angker. Mungkin karena kalian ke situ nggak cebok atau apa segala macam sehingga kalian terganggu, diganggu. Atau dinampakkan segala sesuatu yang mungkin menurut kalian adalah setan, tetapi kalian tidak tahu. Mungkin di situ ada aulia-aulia, para wali segala macam. Afwah-afwah yang membuat kalian tidak nyaman. Saya heran dengan negeri kita, teman-teman. Kok bisa-bisanya ada masjid angker malam Jumat sebagai malam yang horor, malam yang menakutkan. Itu adalah kebohongan dan kedustaan yang sangat menistakan ajaran agama kita, yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Saya katakan sekali lagi, nggak ada grebek-grebek dukun di YouTube itu, bohong semua, dusta semua, dusta. Kalau misalnya ada orang sakti di Indonesia, sejauh ini saya nyinyirin kalian, kalian akan semperin kalau memang kalian jawara, kalau memang kalian pemberani, kalau memang kalian berjalan di jalan yang benar, kalau kalian memang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalian tidak akan membiarkan saya nyinyirin kalian. Kalian tidak akan membiarkan saya itu ngegibah setiap saat. Kalian akan samperin saya untuk menjelaskan maksud dan tujuan kalian. Oh, ngapain gua datang tempat lu? Emang lu siapa? Berarti Anda belum syiar. Kalau memang Anda syiar, Anda tidak akan bertanya siapa kamu, dari mana kamu. Tetapi aku ingin meluruskanmu kalau memang ada dari saya itu yang masih bengkok, yang belum benar. Tentu saya akan diajarkan. Bukan malah ngomong di belakang, ketakutan. Nggak nyaman dengan suara-suara saya. Dan itu kenyataan fakta. Banyak yang tidak nyaman dengan kehadiran saya di YouTube. Tapi saya tidak peduli siapapun kalian.
Karena di negeri kita ini banyak sekali penyimpangan sejarah, penyimpangan fakta. Dari fakta menjadi fiktif. Contohnya di film-film aja. Coba kalian lihat di film Wali Songo. Di situ dimana para wali bertemu semuanya. Wali 9. Padahal dalam sejarah sebenarnya itu mereka tidak tidak sebaya. Mereka itu keturunan. Artinya mereka tidak dalam satu musim, tidak dalam istilahnya, saya lupa teman-teman. Mereka tidak satu generasi. Mereka tidak dalam satu generasi. Di antara semua Wali Songo itu tidak satu generasi, tidak berbarengan. Dan ada yang mengatakan Wali Songo itu orang Jawa ini itu. Saya tanya sama kalian, tunjukkan sama saya siapa Wali Songo di antara Wali Songo itu yang orang Jawa, siapa? Yang orang asli Jawa siapa? Saya mau tahu. Satu aja Wali Songo itu yang asli orang Jawa, kelahiran Jawa, berdarah Jawa. Satu saja. Jangan suka kepoin hidup orang. Jangan kepoin saya, Bang. Kalau abang gak suka kepoin hidup orang, kepoin aja hidup abang sendiri. Saya kasih PR kepada kalian, cari satu saja Wali Songo itu di antara salah satunya saja yang keturunan Jawa asli. Tentu nggak akan ada. Syekh Syarif Hidayatullah bukan dari Jawa. Beliau berangkat dari Aceh, dari kerajaan Samudra Pasai ke Pulau Jawa untuk menyebarkan syiar Islam di sana. Jadi ini bukan masalah suku, ras, bangsa dan segala macam. Kita jangan memplesetkan sejarah-sejarah yang sebenarnya. Oke lah teman-teman ya. Saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman jangan ngedobol. Sunan Kalijaga bukan asli orang Jawa. Beliau datang juga ke Pulau Jawa sebagai pendatang untuk menyiarkan syariat Islam. Dan kalau nggak percaya tanya sama orang-orang Jawa. Dan saya juga sudah mempertanyakan ini kepada guru-guru saya yang ada di Pulau Jawa, kepada orang-orang yang lebih paham juga di sini. Saya sudah pertanyakan ini, makanya saya berani ngomong. Namun ketika kita ngomong ini dipublish, sial kamu ini nggak tahu apa-apa sejarah. Saya udah pelajari semua, makanya saya berani mengatakan itu. Mereka semua adalah pendatang. Enggak, bukan dari Sumatera semua, bukan dari Sumatera. Bukan. Saya tidak mengatakan dari Aceh, dari Sumatera, tidak. Mereka juga di sini datang. Dari sini baru berangkat ke sana. TIJ, ayo kita duel, tak jotos dan kamu datanglah kemari bang. Kalau memang abang bukan pengecut, coba ini. Kalau berani, itu pun kalau berani. Kalau abang dilahirkan sebagai laki-laki oleh ibu Anda cuma tidak hanya berkomentar di sini. Anda akan beli tiket, datang kemari, ketemu saya, adu ilmu Anda. Kalau Anda bisa mengalahkan saya dalam waktu 2 menit, bisa meninju muka saya akan mengasih nama Anda sebagai petinju. Apa deh? Dina. Ya, dibujuk lah. Abang jilin. Oke lah teman-teman. Saya pamit dulu, saya melanjutkan perjalanan. Ini di pinggir jalan, saya istirahat sebentar. Cari angin sambil live juga. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman semuanya. Enakan di sini juga, di sini tempat kopi. Ya, semuanya pengecut. Nggak ada yang berani nantang-nantang saya di komen. Nggak ada yang berani datang kemari. Semuanya pengecut.
nggak ada tongkol kalian. Udahlah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.